Baik. Aspirasi apa yang pernah disampaikan kepada Komisi 3, Pak? Kesehatan, lingkungan, dan apa tadi? Infrastruktur. Iya. Eh, kita pernah dan ke Komisi 3 itu terkait pasos yang ada di lingkungan. Aduh, agak kencengan Pak suaranya, Pak. Nanti nulisnya dirangkum aja ya. Siap. Ini dirangkum aja ini. Oke. Ya. Oke. Ya, siap. Kita pernah menghadap dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi terkait infrastruktur yang ada di Gramapuri dan juga yang berkaitan dengan pasos yang ada di wilayah kita. Siap. Nah, lalu apa yang kita dapat dari tersebut, karena dari pihak developer ini cenderung tidak terbuka sehingga kita melaporkan hal tersebut kepada pihak Komisi 3. Nanti ditanya aja ya, TikTok aja ya. Ya, siap. Selanjutnya, bagaimana respon dari DPRD tersebut terhadap keluhan tersebut? Respon dari pemerintah ya, mereka menanggapi apa yang kita keluhkan pada saat itu. Antara lain laporan kita terkait jalan raya yang rusak, lampu-lampu jalan yang pada mati, tembok-tembok panel yang pada roboh, dan juga taman-taman yang terbengkalai, termasuk lahan pasos kita juga yang dialihfungsikan oleh developer. Apakah masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya tersebut, Pak, kepada Komisi 3? Sebetulnya sulit, cuman ya melalui badan kita, lembaga kita paguyuban dengan RW pada saat itu ya, sehingga kita bersinergi dan kita alhamdulillah kita bisa tercapai dengan Komisi 3. Tapi dari Komisi 3 tuh sering gak sih diundang minggon gitu dari desa? Apakah sering datang gitu, Pak? Dari komisinya sih secara kelembagaan jarang, namun dari dewan-dewan tertentu yang di wilayah sering. Oh, sering. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana sikap anggota saat menerima aspirasi masyarakat? Apa dia welcome atau tentang harus kalau menyampaikan aspirasi harus ada proposal atau gimana, Pak? Jadi mereka welcome. Mereka langsung menanggapi apa yang keluhan kita, walaupun kita sifatnya spontan dan alhamdulillah itu langsung diterima. Ya, baik. Cepat ya berarti ya, Pak? Cepat. Terus selanjutnya, apakah masyarakat merasa dihargai saat menyampaikan aspirasi atau keluhannya itu, Pak? Sangat dihargai. Alhamdulillah sangat dihargai. Tadi contoh konkretnya apa aja, Pak, yang aspirasi disampaikan? Aspirasi yang kita sampaikan itu antara lain di wilayah Gramapuri itu antara lain yang pertama itu jalan raya, Ya, Pak. Lanjut aja, Pak. lampu jalan, tembok panel sekeliling Gramapuri, Tembok ya gitu. taman, dan lahan yang konon katanya akan dibangun kolam renang dan dijadikan gedung serbaguna. Oh, berarti gedung serbaguna itu dari aspirasi gitu, Pak? Tidak. Jadi awalnya itu bagian daripada protes kita. Awalnya itu diperuntukkan untuk kolam renang, namun dijadikan gedung serbaguna. Baik. Selanjutnya, apakah aspirasi masyarakat pernah ditindaklanjuti? Berarti itu sering. Ditindaklanjutin. Oke. Ditindaklanjutin. Berarti itu prosesnya berapa lama kira-kira, Pak? Proses tersebut itu sebetulnya lama. Namun karena kita sebagai masyarakat termasuk dengan menggunakan kekuatan rakyat, dalam arti kita menyampaikan pendapat itu dalam bahasa kita orasi. Kita sampai orasi. Oh, sampai orasi. Berarti nggak ada konsolidasi, udah mencapai tahap konsolidasi baru orasi. Ya. Oke. Berarti ya gitu ya, Pak. Sudah menempuh konsolidasi
Tapi nggak menemui titiknya. Ah, sehingga terjadinya orasi dengan massa yang ada di Kramapuri. Wis, Baik. Selanjutnya, apakah masyarakat mengetahui perkembangan aspirasi yang disampaikan? sangat mengetahui. Mengetahui. Jadi berarti ada grup yang udah nge-forward gitu dari dewan yang ini udah sampai sini, ini udah sampai sini gitu ya, Pak. Baik. Terus selanjutnya, apa tindak nyata DPRD setelah menerima aspirasi masyarakat? Berarti dari DPRD ya udah disampaikan. Berarti butuh berapa lama kira-kira, Pak? Nah, jadi begini. DPRD hanya warning kepada developer karena masih tanggung jawab developer sebagian. Lalu yang action adalah developer. Yang action apa, Pak? Yang action adalah developer. Oke. Atas perintah daripada pemerintah. Dalam hal ini DPR. Kebetulan pada saat itu saya ada di tim itu yang ke DPR aja saya. Baik, berarti selanjutnya, apakah masyarakat merasa puas terhadap pelayanan Komisi 3 itu, Pak? Aspirasi-aspirasi yang disampaikan terhadap DPRD, kan banyak nih aspirasinya, apakah ternyata puas tentang pelayanannya? Puas. Maksudnya puasnya tuh biasa aja atau emang tugasnya apa? Emang sangat terasa dilayani gitu, Pak, sama DPRD-nya itu? Oh, biasa saja. Biasa saja, oke. Biasa saja. Alhamdulillah sudah sih, Pak. Berarti boleh ada ini nggak sih bukti aspirasi yang masuk yang dulu kemarin gitu, Pak? Mungkin contohnya tentang yang gedung aspirasi, terus yang orasi itu, maksudnya saya minta dokumentasi tentang orasi tersebut agar kita masukin data di deskripsinya gitu, Pak, terkait DPRD ini respon apa dalam terkait orasi terkait ini gitu, Pak. Itu dokumen lama ya, Iya, sebagai mungkin. bukti ya. Iya, Pak. Masih ada nggak, Pak? Ada sih, cuman perwaktu ya. Boleh, aman. Ada, jadi dalam itu gambar-gambar demo, lalu gitu gedung itu kita segel, kita tanda tangan warga. Siap. Dulu belum gini ya. Aku dari sini dari berapa ya, Pak, kira-kira? 14. Saya masih ini, Pak, masih sekolah, masih SD itu, Pak. Ya udah di sini. Kayaknya nggak tahu deh, Pak. Minimal orang tua tahu. Karena demo dulu itu bukan lokal. Demo dulu bukan lokal, tetapi total. Total gate out, pintu gerbang kita tutup. Kita filter. Yang boleh keluar masuk itu adalah ambulan dan orang yang mati. Oke. Dan benar-benar ditutup karena hari libur. Jadi tanpa pengecualian, yang mau kerja pun kita tutup karena sifatnya sunat. Lu kerja cari duit tetapi itu tempat lu. Iya. Jadi ya di era sekarang baik di lingkungan maupun di industri atau pabrik prinsipnya seperti itu. Jalan terakhir kita melakukan upaya seperti itu. Iya. Kebetulan ya sepertinya kalau bicara seperti itu ya Dennis ketemu orang yang tepat. Siap. Kebetulan saya juga pelaku di pabrik. Nah, di pabrik contohnya pabrik besar di Indomobil Suzuki kan. Iya. Nah, disitulah dulu kita mengkolaborasikan pengalaman kita di jalanan, di perindustrian, lalu itu kita terapkan di lingkungan kita karena tempat tinggal kita. Baik. Siang dan malam beserta keluarga. Iya. Nah, itu yang kita utamakan. Berarti banyak juga ya aspirasi masyarakat. Alhamdulillah banyak sekali, khususnya Kramapuri itu karena mungkin kita komunikasinya bagus dengan pemerintah melalui dewan sehingga permintaan kita ya banyak yang terkabul. Oke. Berarti aspirasi ini udah ada proposal terus mengajukan ke dewan berarti gitu. Oke. Biasa kan juga ada dewan yang ikut minggon gitu, Pak.
Ada. Itu berjalan. Jadi gini, kalau untuk Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, Wanasari khususnya itu alhamdulillah kegiatan seperti itu boleh dibilang sangat Rutin Pak. rutin dan sesuai dengan prosedur ya. Sesuai dengan prosedur. Artinya komunikasi antara rakyat melalui pemerintah setempat, melalui juga pemerintah daerah, alhamdulillah komunikasi itu jalan. Tidak ada hilang. Baik melalui kesehatan maupun infrastruktur, lalu juga terkait lingkungan itu alhamdulillah terjadi kerjasama dengan komunikasi yang baik. Baik. Sudah kali Pak ya? Aman. Apa? Udah. Nanti ditanya aja kalau ada kurang-kurang nggak apa-apa. Siap. Jadi kurang lebihnya untuk 3 sektor tadi, kesehatan, infrastruktur, lalu termasuk lingkungan ya, lingkungan dan lain sebagainya, itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Mungkin yang diceritain Bapak yang aspirasi tentang sekolah mungkin dijelasin secara detail ya Pak. Nah ini yang kendala, ini yang masih kendala. Walaupun ini udah di luar daripada ini ya, Tapi masih masuk Pak tentang aspirasi. oh lingkungan masih. Lingkungan. Nah itulah salah satu kendala kita di sini adalah masalah pendidikan, terutama SMP dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi secara umum. Kita ini adalah 2 kabupaten dan kota, kita tidak punya perguruan tinggi yang negeri, Iya Pak. ya kan? Iya. Beda dengan tetangga kita Karawang kan, dia sudah punya dan lain sebagainya. Nah ini yang merupakan yang menjadi keluhan kita sekarang, bahwasanya kendala apa dari pemerintah setempat sehingga ini tidak tersalurkan kepada kabupaten kita. Nah, kemarin kan sudah dijawab ya, karena keterbatasan lahan. Jawabannya seperti itu. Jadi itu kendala seperti itu. Berarti yang tadi yang sekolah di SMA tuh berapa tadi yang kemarin Bapak jelasin? Maksudnya dari perbandingan antara Tambun dan Cibitung tuh terhadap SMA-nya? Kalau kita bicara persentase ya 30-70 antara Cibitung dengan Tambun Selatan. 70 Tambun Selatan, 30 Cibitung. Seperti itu. Oke. Berarti ya terkendala lahannya tersebut ya Pak? Ya infonya seperti itu karena terkendala lahan. Nah, lahan kita banyak terpakai ke industri dan perumahan. Baik. Karena industri kan adanya di Cibitung. Ya. Kalau Tambun kan ya. Nah, ya. Ada industri tapi luar kawasan. Iya benar. Luar kawasan. Tapi kalau kita industri, Iya benar, dicampur industri hijau, stasiun, mobil. rumah sakit Iya. dan lain sebagainya ada di kita juga. Baik. Bahkan pasar induk kan itu Iya. kan bagian memakan tempat. Iya kan? benar. Artinya Cibitung ini boleh kita bilang bagian daripada objek vital. Itu perlu dimasukkan secara hitungan seperti itu karena rumah sakit umum daerah ada di sini, pasar induk, ini pasar nasional ini. Iya pasar nasional. Bahkan stasiun dan lain sebagainya ada di sini. Baik. Kawasan industri. Baik. Nah, ini yang harus kita ketahui itu secara pengetahuan umum ya. Iya. Barangkali orang secara tersirat tidak mengetahui seperti Oh iya itu, benar sih kan? Pak, benar ya. Nah ini yang perlu kita pahami. Benar. Tapi kan menyangkut Lingkungan. infrastruktur, kesehatan. Iya. Ada kesehatan, pasar induk lah ya, pasar Berkaitan. nasional. Terus dari kawasan juga Gobel ya Pak? Masuknya Gobel Cibitung. Gobel Cibitung. Cibitung ya. Gobel Cibitung. MM 2000 masih Cibitung. Oh MM masuk Cibitung. Bicara kecamatan ya. Iya. Masuk Cibitung. Oh MM masuk. Bagi 2 tuh. Cibitung dan Cikarang Barat. Ya. Oke. Baik. Ya, bahkan di sini kan ada objeknya daripada kota Jaya yang ada di yang mana Jaya Ya. Pancasila. Ya Bu. Oke. Tapi pernah nggak sih aspirasi yang nggak pernah ditindaklanjuti Pak? Aspirasi yang nggak ditindaklanjutin belum ada. Semuanya ditindaklanjutin
walaupun belum sepenuhnya tercapai karena beberapa kendala-kendala. Berarti lagi menunggu birokrasi. Betul. Betul. Kayak saya bilang tadi, untuk kita alhamdulillah komunikasi bagus dengan pemerintah. Salah satunya Cibitung Wanasari ya. Baik. Kan beda dengan kecamatan atau desa-desa yang lain ya, tergantung daripada pimpinan wilayah masing-masing. Baik. Jadi di lingkungan ini boleh kita bilang pimpinannya termasuk bagus, bisa juga kok. Contoh dari warga dan lain sebagainya, ada musibah banjir dan lain sebagainya, dan itu sigap, tidak ada yang terbengkalai. Yang kedua, COVID kemarin. Ya. Yang ketiga terkait bansos. Bansos dulu instruksi Gubernur Jawa Barat, ya kan? Bupati mungkin. Gubernur provinsi. Oh, provinsi. Provinsi ya. Iya. Zaman itu RK. Oke. Warga seluruh Jawa Barat silakan ajukan pengajuan bansos, ya kan? Seluruh. Ini bicara seluruh, seluruh warga Jawa Barat kecuali TNI, Polri, dan PNS. Nah, sehingga pada saat itu kebetulan kita masih sekretaris RW, ya kita melaksanakan perintah. Siapapun dia mau 7 tingkat rumahnya kita ajukan. Karena dia warga. Dia approve atau tidak urusan lain. Sehingga itulah yang terjadi kemarin ya, alhamdulillah dalam arti berkepanjangan itu nyuplai terus. Nah, beda dengan desa-desa lain atau RW yang lain, mereka malah wah dia orang kaya tidak usah diajukan. Enggak. Kita 2 RW di sini 33 dan 37 itu udah mulai beda persepsi. 37 menganut seperti itu. Wah ini kita nggak layak, ini masih banyak orang lain. Nah ini yang salah. Saya sampaikan ini adalah perintah kita ajukan. Jangan kita langsung benjol seperti itu. Tidak semuanya orang lain. Oke. Aja hal lain silakan tanya. Boleh. Berarti kemarin sih saya nanya dari anggota Komisi 3 untuk birokrasi itu mungkin setahunan untuk menempuh birokrasi dan tercapai yang lebih aspirasi. Mungkin seperti itu juga atau gimana Pak? Apa lebih lama, apa lebih cepat? Gimana Pak? Standar, tergantung urgensinya. Oh berarti tergantung kebutuhan. Tergantung urgensinya. Baik. Kalau sifatnya urgent, contoh masalah kesehatan ya pemerintah bisa sigap turun tangan langsung. Berarti segituan ya mungkin ya Pak untuk waktunya 1 tahunan apa? Bisa 1 tahun, bisa kurang dari 1 tahun. Boleh. Oke. Tapi rata-rata 1 tahun. Contoh nih sekarang tahun 2026. Nah, kalau pengajuan sekarang berarti nanti akan memakai anggaran 2027. Ya kan? Kenapa? Karena itu dianggap tidak urgensi, ya kan? Sehingga ya bisa ikut prosedur. Tapi kalau sifatnya situasional, contoh jembatan roboh, ya kan? Itu kan urgent, situasional. Mau nggak mau, mereka harus menangani dulu, ya kan? Bagaimana caranya? Nah itu kan ada kebijakan di luar daripada peraturan, itu kan ada kebijakan seperti itu. Lanjut hal lain, nyantai aja. Iya. Udah sih Pak kalau di dalam skripsi ini. Berarti sering diundang gitu Pak terkait di luar reses di keluar mingguan itu ada lagi gak Pak kayak dari dewan tuh bikin diskusi atau bikin perkumpulan dari LSM dari organisasi-organisasi terkait tentang aspirasi apa yang masuk gitu Pak. Nah, ini saya sampaikan nggak apa-apa direkam ya. Nanti kalau emang ini nggak bisa dipublikasikan. Jadi gini, saya bicara belak-belakan. Kemarin kita reses di Cikarang Barat, ya kan? Itu ada dewan, ya kan? Nah, dan saya baru tahu pada saat itu bahwa itu ada pendamping, ya kan? Dari 3 departemen, ya kan? Dari Departemen Tenaga Kerja, dari
sekretariat dewan ya Pak Agung itu, lalu juga dari apa itu Kayaknya instansi desa deh Pak. Saya juga PMDM apa BUMD seperti itu. BUMD. Oke. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi pada saat itu yang saya sendiri lakukan baik kepada Bu Dewa maupun kepada kepala seksi di Senaker, jujur sebetulnya saya mendapatkan jawaban yang tidak puas. Oke. Dan bahkan itu diakui oleh mereka. Diakui oleh mereka. Artinya disinilah SDM-nya yang kurang memahami semua. Nah kalau saya jabarkan contoh masalah magang itu berarti kurang pengawasan daripada dinas, ya kan? Iya benar. Perusahaan yang ada di Bekasi, saya kebetulan Kadin, Iya. anggota Kadin, pengurus Kadin, Pengurus apa? Kadin, Hadir. Kamar Dagang dan Industri. Jadi tahu berapa perusahaan yang ada di sini, berapa kawasan yang ada di sini. Di Kabupaten Bekasi boleh dicatat, ini ilmu. Ya. Ada 8 kawasan industri, ya kan? Ada 8 kawasan industri dan terdiri dari 7.600 perusahaan, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan Kabupaten Bekasi. Ini ilmu, tidak banyak orang tahu. Nah artinya sekelas perusahaan kecil, kalau saya bicara mereka kan punya perda dan permen, ya kan? Ya. Peraturan daerah dan peraturan pemerintah. Magang itu apa sih? Contoh adik-adik kita, saudara-saudara kita magang sampai tahun ketiga masih kategori magang. Oke. Upah berapa? Upah secara peraturan itu 75% plus, artinya itu di bawah UMR UMK. Ya. Oke. Tapi waktunya Ya. kalau hanya untuk 1 tahun boleh, tapi ini 3 tahun 4 tahun. Iya sih. Udah mulai Bukan katanya. Iya. Nah itulah kemarin Itu faktanya, ya. saya nggak mau panjangin lagi. Nah, mereka segera cepat-cepat menutup biar tidak ada komunikasi. Nah ini yang membahayakan mereka. Mereka tidak mau. Mereka hanya menjalankan syarat saja. Iya. Wah ini kita udah turun begini. Nah inilah kualitas daripada SDM pemerintah kita dalam hal ini yang duduk di birokrasi seperti itu. Oke. Ngerti. Mestinya ya harus kita punya pemimpin yang pandai, yang cerdik, yang mengerti, yang bijak, Ya. seperti itu. Oke. Saya setiap rasa seperti itu, baik dari Dewan Provinsi Ya. maupun Dewan Kabupaten. Masalah sekolah itu saya tanya terus. Oke. Karena urgensi tentang Bahkan pendidikan. ada yang nggak mau nanggapin. Nah ini kualitas dari Dewan DPRD Provinsi Contohnya siapa Pak Dewannya? Kalau boleh tahu. Privasi. Privasi. Nanti saya sampaikan kalau ada. Di sini. Berarti lumayan aktif gitu Pak terkait reses, terkait perkumpulan mingguan berarti ya lumayan aktif. Saya Ya. kembali tadi ke saya mungkin karena dianggap mungkin bagian daripada tokoh ya, dianggap ya, bukan saya mengklaim ya. Karena saya ketua paguyuban ya, alhamdulillah saya diinfokan. Jadi pertama untuk lingkungan kita, di wilayah kita ada mingguan, ada reses dan lain sebagainya. Bahkan ya kita dengan perangkat, dengan lurah, dengan camat juga ya kita dalam arti mengetahui perkembangan dan sedikit ikut perkembangan. Ya. Walaupun kita tidak dekat, Ya. kita tidak dekat. Karena ya dekat itu tidak penting, Ya. malah nanti jadi bagaimana. Ya. Artinya kalau kita sangat dekat, kita hanya ngikutin kemauan dia. Iya benar. Seperti itu kan. Iya. Nah, inilah saya profesi seperti ini baik dalam pekerjaan maupun dengan lingkungan. Saya di pekerjaan adalah bagian daripada HRD Suzuki. Bicara HRD berarti kita bagian daripada manajemen. Iya. Nah, antara manajemen dengan karyawan berbeda kepentingan. Iya. Paham kan? Paham. Manajemen bagaimana memeras sekecil-kecilnya efisiensi, gitu. Iya. Menekan bagaimana kenaikan ini kecil-kecil. Iya. Nah, sedangkan kemauan kita setinggi-tingginya. Iya. Makanya berbeda kepentingan. Iya. Nah ini bagian daripada kapitalis. Iya. Ini yang bertentangan dengan kita. Nah seperti itu kan. Iya. Singkat cerita, kenapa saya cepat resign dan tidak sampai selesai di Suzuki perusahaan mesin? Karena memang kita dibuat tidak nyaman. Oh begitu ya sudah. Yang penting kita sudah menyerap ilmu dari kebaikan kita bersyukur. Oke. Benar. Jadi ya memang
lari ke prinsip. Iya Prinsip sih. juga seperti itu. Tapi kalau prinsipnya oportunis, nah itu saya minta tolong dengan adik-adik anak muda kalau bisa jangan. Oportunis. Oportunis itu kita di dunia kita memarginalkan teman-teman kita, ya kan? Dan juga kita bertentangan dengan keimanan kita. Ya, benar sih Pak, benar. Oportunis kita begini-gini, kalau depan pimpinan kita begini-gini. Jadi di sini untung, di sini untung. Itu yang tidak baik. Oh itu tidak baik. Banyak sih pembelajaran berarti ya Pak. Sering-sering aja kalau ada waktu diskusi masalah biar Siap, kita karena anak muda ya calon pemimpin ke depan itu biar kita menjadi di saat kita menduduki suatu jabatan itu kita ada isinya, Benar. jangan sampai kita kosong. Iya. Inilah yang saya tekankan kepada teman-teman, kepada adik-adik yang mohon maaf dari daerah keterbelakangan, daerah gabus, daerah belakang, berorganisasi, bekerja, tapi dulu bekerja, ayo belajar dalam arti banyak organisasi dia. Silakan. Termasuk sekarang yang dinyandang di KPK, Iya. Sarjan, itu dalam organisasi itu anak didik saya. Nih, ini ada kafe di sini. Dia datang ke saya, ayo makan di sini. Kebetulan yang punya kafe yang jualan ujung ini dulu mantan orang sini itu Sarjan, pengusaha muda, cuman ya udah di luar kendali dia udah jadi sama di luar kendali. Yang kemarin ditangkap sama bupati bukan Pak? Iya. Oh itu. Itu anak muda itu Sarjan, itu anak dari Suzuki. Oh. Dia bos sering di sini ke rumah, teman dari rumah. Itu anak didik saya dalam organisasi. Di pabrik dulu anaknya culun, pendiam, rajin, dorong gerobak, kamu sekolah, kamu belajar gini, kamu bangkit gini. Itu salah satu dia. Dan yang lain sama saya sampaikan seperti itu kayak anak-anak gabus dan lain sebagainya. Ya udah sih Pak.